Ibu, semua Allah pada siang hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan ke Rabbi yang telah memberikan kita suatu kenikmatan, yaitu nikmatnya bersilaturahmi di siang hari ini. Tentu kita juga tak lupa sanjungkan salawat dan salam kepada manusia budiman, yaitu Nabi kita besar Muhammad SAW, yang selalu kita rindukan syafaatnya mulai dari sekarang sampai akhirat nantinya. Dan kita semua yang di sini mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir. Dan saya Dr. Hajaria Dijana Siregar MA, dari keluarga besar Universitas PTIQ Jakarta, akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan oleh MC, kedua, sambutan oleh perwakilan Universitas PTIQ Jakarta, ketua JIIP 2025, ketiga nanti sambutan perwakilan Masjid Nusantara Akihabara, keempat, pengabdian kepada masyarakat internasional, lima, penandatanganan MOA, yang keenam, penyerahan sinderamata, yang ketujuh, doa, dan kita akhiri dengan penutup dan foto bersama. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara kita ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang kedua kita persilahkan sambutan oleh perwakilan Universitas PTIQ Jakarta sebagai ketua JEEP 2025 kepada Dr. Imron Nasir MM. Kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, wahdahu la syarika lah, Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Yang kami hormati Bapak Al-Habis Rasul Kemudian ada H. H-nya itu adalah harmoni keumatan. Masya Allah. Bagaimana membangun hubungan antar jamaah yang damai dan saling menghargai. Kemudian A-nya aksi sosial. Harus menghadirkan layanan konsultasi, mungkin kalau ada mualaf datang ke sini minta kepada Pak Ustaz bagaimana caranya, ya. Terus melakukan pembinaan dan juga pendampingan. Kemudian untuk B-nya, B-nya ini adalah bimbingan Al-Quran. Nah, alhamdulillah kita di Universitas kita adalah Universitas Quran, gitu ya. Mudah-mudahan mendorong literasi Al-Quran dan pendidikan Islam yang ada di kalangan pekerja Muslim di Indonesia. Kemudian A-nya adalah akses dakwah modern. Bagaimana mengembangkan metode dakwah yang relevan dan ramah generasi muda. Kemudian R-nya adalah riset dan kajian. Bagaimana nanti kita juga bisa mengembangkan hasil riset. Jadi di sini ada para profesor, ya, pembimbing kita dan ada para doktor. Tadi bisa pulang nanti membuat satu jurnal pengabdian pada masyarakat dan mungkin bisa dipublish juga meskipun ada. Kemudian terakhir adalah A-nya adalah aliansi kebaikan. Jadi Aki Bahara ada aliansi kebaikan. Jadi membangun jaringan kebaikan melalui PTIQ, masyarakat dan lembaga. Nah, hadirin yang berbahagia, nah kegiatan ini adalah bentuk nyata bahwa pengabdian tidak mengenal batas geografis. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga batas sampai kita di Tokyo, ya. Dan di Akihabara ini adalah kita tahu pusat teknologi ya maksudnya. Betul. Nah, di sini banyak elektronik, jadi nanti yang mau beli Habara Tokyo kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para kiai, ibu nyai yang saya hormati, senang sekali tentu saja kami dari Masjid Akihabara kedatangan para ulama
Ini luar biasa hari ini. Biasanya yang datang banyak itu santri. Dari Jombang, Tebu Ireng, pokoknya santri. Kali ini luar biasa, saya sampai bingung-bingung ini. 27. Oh, ini mahasiswa kan ini. Kan, siapa dia? Wah, ini saya mesti gimana saya bilang gitu kan udah. Tapi ya, alhamdulillah masjid ini selalu ada saja yang mengisi. Walaupun terkadang kita berbeda dari segi apa ya, bukan hanya mazhab, bahkan yang Syiah pun sholat di sini. Dan kami ya sudah silakan saja gitu. Tapi memang begitu untuk sholat berjamaah, imam pasti dari kami. Bukannya mereka nggak boleh, kan saya nggak ngerti cara sholatnya kira-kira gitu. Tentu bukan wilayah kami, jadi bilang ini susahnya enggak lah. Nah, Masjid Nusantara ini berdiri tahun 2019 di bulan 4. Masjid ini. Kalau musolanya awalnya ini musola di lantai 4. Jadi saya punya kantor di lantai 4, agen jasa kirim uang, SBI. Itu SBI sendiri perusahaan Jepang, holding company, di Indonesia juga ada SBI. Dengan BNI, ya, SBI Securities, gitu ya. Lumayan banyak. Kemudian Sugoi Mobile itu kartu telepon. Tadinya saya hanya sendiri berkantor. Terus karyawan nambah, kok makin sempit ruang sholatnya. Di bawah tuh di lantai 4 ada ruang kecil. Bukan yang ruang perempuan itu besar, ada ruang kecil. Akhirnya nambah, ya udah saya bilang cari gedung lain. Kalau pindah dari gedung ini berarti yang di sini dijadikan gudang. Kalau dapat di gedung ini juga berarti ruangan kecil ini jadi musola. Nah ternyata yang di sebelah itu pemilik gedung tahu, nawarin saya, udah kalau mau silakan karena ya, pemiliknya udah tua sekali. Sewa yang di sebelah, yang di sebelah itu, maka niatnya jadi musola kan, jadilah musola. Musola lama-lama kok banyak orang numpang sholat. Gitu. Dari situ pindah kantornya ke depan lift, yang ruang perempuan itu jadi masjid. Kemudian bulan 4-nya di sini ditawarin, ada yang ngontrak pada dulu, tapi ya tidak diperpanjang sama yang punya. Saya bilang saya mau kalau boleh jadi masjid. Ini bedanya kita sama orang, katakanlah orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau mereka kan bilangnya jangan bilang masjid, nggak bakal dikasih. Udah bilang aja apa, pusat budaya Islam atau pusat studi Islam. Ya enggak lah, pusat studi emang saya siapa, profesor juga atau bukan. Saya hanya udah pokoknya buat sujud doang. Ya, selalu saya terus terang. Alhamdulillah bisa. Boleh. Ya singkat cerita sekarang Masjid Nusantara sudah ada 3 di Hokkaido, jadi Jepang paling atas, sama di tengah Niigata namanya. Nah kedua ini ada kiainya. Kalau di Hokkaido dari Malang di sana, cuman saya aja yang bukan background pendidikan agama. Jadi saya juga nggak tahu Allah mau ngapain nih mas saya. Kok saya pengennya bikin masjid ya gitu kan. Ya kalau ulama yang datang seperti ini, kiai, bunyai yang datang, biasanya saya nggak nemuin. Saya bagi tugas sama teman-teman di BCI yang memang mereka backgroundnya pesantren. Udah tuh temuin ketua BCI misalnya, udah saya di dapur bagian ngasih teh, kopi gitu. Jadi makanya Prof Nas waktu itu nyariin kan, ini Anwar panggil dulu, saya bilang Prof kalau saya di sini teh nggak keluar, kopi nggak keluar, jadi saya bagian dapur aja lah. Dulu ada Kiai Dadang yang nemenin Prof Nas. Nah seperti itulah kurang lebihnya. Nah di sini itu terlalu banyak sekali perbedaan. Karena ini di tengah kota ya. Kalau dibilang kendalanya apa, itu pasti itu. Resiko orang tidak punya ilmu dikasih hati bikin masjid. Wah, udah saya dalilnya cuma Anda sini ada masjid. Udah kan ngapain? Oh sorry. Paling hanya itu, gitu ya. Jadi itu saja untuk pembukaan, mungkinnya nanti kita bisa diskusi atau bisa ngobrol santai mungkin sambil ngopi. Demikian yang bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mr. Muhammad Anwar. Mudah-mudahan
dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pengabdian kepada masyarakat internasional. Ya, masih ada internasional kan ya. Dan pemateri pertama kita persilahkan kepada Ibunda Profesor Dr. Haja Nur Arpia Febriani MA. Kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ayahanda Bapak Direktur Pascasarjana Universitas PTI Jakarta Bapak Profesor Dr. Haim Nasruddin. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Wali Ketua Bapak Dr. Samsul Bani Padere, para mahasiswa kita ada Bapak Prof. Amdani, Pak Siskanda, dan teman-teman para dekan, para kaprodi, mahasiswa dan alumni PTI yang alhamdulillah nih Pak Adi Anwar kumpul semua di sini. Dari pimpinan mahasiswa sampai alumni alhamdulillah kami semangat silaturahim datang ke Masjid Nusantara ini alhamdulillah. Pertama terima kasih atas sambutan yang luar biasa dan kami merasa sangat nyaman ya di masjid ini bagi saya pribadi. Senang alhamdulillah di waktu umatnya yang bagi saya ini ramah gender ya. Kenapa saya bilang ramah gender? Ya, kita bisa duduk bersama di sini tanpa belakang-belakangan. Kita bisa duduk berdampingan, ini berarti ya. Baik, saya kalau diminta ceramah sebenarnya karena nggak biasa ceramah ya. Tapi saya mau lebih kepada memberikan pesan-pesan selama di Jepang ini. Tadi sebelum kemarin Pak Kiai, kami itu alhamdulillah sempat ke Universitas Tokyo. Nah di sana tuh ada tulisan yang menarik saya sama Bu Nurbaiti tadi itu. Apa tadi tulisannya? From the solar system to humanity. Jadi bagaimana di situ saya memahami Menko ya yang ada di museum itu sebenarnya itu pengejawantahan Al-Quran ya. Bagaimana Allah sudah mempersiapkan tata surya kita ini dan sedemikian lengkapnya dengan segala macam fungsinya, lalu itu dipersiapkan untuk kemanusiaan. Makanya Allah sudah mempersiapkan segalanya untuk kita, lalu alam Allah sudah tentukan fungsi dan kodratnya masing-masing, dan manusia sebagai khalifah itu adalah kita maknanya sebagai God Subhanahu sebagai perwakilan Tuhan untuk mengelola apapun sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, makanya saya pikir wah ini bisa pas banget ya antara moto yang ada di Universitas Tokyo museumnya dengan apa yang ada di dalam ajaran Al-Quran. Oleh sebab itu kesan pertama saya di Jepang ini memang keseimbangan antara hak manusia dan kewajiban manusia itu seimbang dan berbarengan dengan bagaimana alam juga diberikan haknya untuk juga bisa survive, berkembang dan hidup dalam komunitas masing-masing. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya itu akan disampaikan sama Pak Badri ya, karena memang disertasinya itu tentang ekologi dalam tafsir kontemporer. Nah, namun mungkin ada satu hal yang perlu juga saya sampaikan. Tadi saya juga sempat ngobrol sama Bu Nurbaiti, karena ada seorang dai ya dari Jepang itu namanya Sugimoto Sensei. Beliau dari Chiba ya. Dari Chiba. Beliau pernah datang mengisi seminar di Universitas PTI Jakarta. Kalau nggak saya salah tangkap ya, intinya di Jepang itu mungkin untuk relasi gendernya mungkin belum seprogresif di Indonesia hasil riset beliau. Karena kalau di Indonesia itu misalnya perempuan dan laki-laki punya porsi yang memang sudah disepakati bersama dalam relasi gender baik dalam rumah tangga ataupun tugas pabriknya. Nah tapi nanti mungkin bisa di-share ya makanya sebelumnya. Tapi maksud saya gini Pak, karena di sini adalah masjid tadi dengan berbagai macam jamaah, kemudian aliran dan seterusnya. Seandainya ya nanti kalau kita dalam pengabdian masyarakat selanjutnya kita bisa sharing. Saya sendiri fokus di kajian gender, gender dalam Quran, kita bisa ceritakan bagaimana relasi gender yang diajarkan di dalam Quran. Ada satu disertasi yang menarik Pak Anwar dan teman-teman bisa saya share di sini. Disertasi salah satu mahasiswa bimbingan saya itu namanya Pak Westbrook. Sederhana tapi temuannya menarik menurut saya. Jadi kata dia gini kesimpulan disertasinya, bahwa di dalam Al-Quran itu hanya ada satu ayat Al-Quran yang mengajarkan perempuan di dalam rumah yang wakorna di buyutikunna, cuma satu. Selebihnya ayat Al-Quran menjelaskan relasi gender laki-laki dan perempuan
itu justru mengajarkan sama-sama aktif dalam dunia publik. Sehingga memang laki-laki dan perempuan memang sebaiknya memiliki kesepakatan bersama jika itu dalam konteks rumah tangga untuk bisa berbagi peran dan untuk kesuksesan hidup bersama. Jadi perempuan tidak boleh keluar rumah hanya dalam kondisi ketika kegiatan itu tidak membawa manfaat satu, apalagi membawa modal. Nah, tapi untuk hal-hal seperti ini nih, kan teman-teman kita juga banyak ya yang perempuan aktif dalam aktivitas kemasyarakatan, organisasi atau pekerjaan, dan itu berarti nggak ada larangan. Karena konteks ayat itu memang bicara kita sebaiknya di dalam rumah kalau tidak ada hajat yang penting. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan suatu hari nanti kami bisa datang lagi dengan yang lebih spesifik lagi ya, bersama teman-teman perempuan yang lain tuh bisa, supaya kita bisa sharing tentang relasi gender yang harmonis ya, tentang konsep zauj atau berpasangan, bahwa isinya dalam Al-Quran itu laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan untuk saling kooperatif dan komplementar. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Janur Arfiati Priani, Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat buat kita semuanya dan Amin. wawasan wawasannya jadi luas. Nah, untuk materi selanjutnya kita persilahkan kepada Dr. Kiai Haji Muspik Narullah LCMA, akan dengan segala hormat Pak Kiai. Pak Kiai mau cukup duduk. duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Guru-guru kami semua, bil khusus Pak Wakil Rektor, Pak Profesor Dr. Syamsul Bahri Andrere, guru kami Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Darwis Haji Darwis Huda, Bunda Ibu Prof. Saya ini sebenarnya hanya sekedar menerima perintah dari guru-guru kami, dari panitia, termasuk terima kasih Pak Pak Dito yang sudah membawa saya ke sini. Dengan sababiahnya saya bisa ke Jepang. Mohon maaf saya ceramah tidak pakai bahasa Jepang. Khawatir banyak yang tidak paham. Semua yang hadir, alhamdulillah saya ingin menyampaikan dadakan saja. Ketika kami semua ini kalau masuk warung, masuk toko-toko di sini selalu mencari yang halal. Sampai kami bolak-balik ini halal tidak halal. Nah, ini mungkin adalah merupakan sikap waro. Mungkin saya angkat itu, Prof. Waro ini merupakan salah satu akhlak orang-orang yang beriman. Kekhawatiran kita, apa yang kita konsumsi itu ternyata adalah waqa'a fil haram. Karena kata Rasul, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang perkara yang tidak jelas itu adalah yang dikatakan mushtabihat. Maka pantas kalau kita tadi, saya sampai baru tahu ada Google yang untuk ngecek halal atau haram, itu baru tahu tadi. Jadi ilmu barulah bagi saya. Dan ternyata itu ketika ada ayat yang Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Di sini perintah meskipun kepada para rasul, ya wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makan oleh kalian makanan non thayyib. Tapi kalau saya lihat di tafsir-tafsirnya itu, at-thayyib hanya bermakna adalah bergizi ataupun baik, tetapi adalah halal. Kenapa seperti itu? Memang pada saat itu ada ejekan
kalau saya baca tafsirnya, daripada kelompok-kelompok Yahudi yang mengatakan kok seorang Rasul juga makanannya makanan yang enak, seharusnya kan agak meris sedikit. Ternyata ketika ada thayyibat di sana adalah memang perintahnya adalah untuk semua. Nah, kemudian ketika ada perintah untuk makan yang halal, kemudian baru wa'malu sholihah, baru beramal soleh. Ternyata ulama-ulama tafsir menyatakan, kenapa kok ada perintah makanan yang thayyib, makanan yang halal dulu, baru amalu sholihah? Ternyata kata beliau, yang pertama itu adalah wasilah. Wasilah kalau amal soleh ingin diterima oleh Allah, makananmu adalah harus makanan yang halal. Dr. Kiai Haji Muspik Amrullah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini bermanfaat banget bagi Kiai. Kita nanti insya Allah hati-hati kalau mau memakan sesuatu. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada Kiai Haji Sukri Al-Bukuri. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Ustadz. Ya, kalau diserahkan ke saya kita tutup aja. Kalau beliau kan serasa ingat ujian, saya persiapan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini memang cara jawab salam para profesor gitu. Beda ya, beda. Lain ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Kiai Haji Samsul Bahri Tanrere, yang saya hormati ini Ayah Handa, saya panggil Profesor Dr. Kiai Haji Darwis Ude, Profesor Nur Arfiah Febriani, Profesor Hamdani Anwar. Ini juga banyak kaprodi, ada dekan, ya, ada Pak Prof Aryadi atau asosiat profesor. Ini keuntungannya main sama profesor itu. Ya, saya di Malaysia waktu pengabdian di Mutawif, Professional Mutawif Department, juga saya dipanggil profesor di sana. Di sini juga gitu ya, mungkin karena saya sebelahan terus sama asosiat profesor Iskandar gitu, jadi saya ikut. Mungkin tuanya sudah mirip gitu kan, pasti ini profesor juga. Yang saya hormati Pak Muid, asosiat profesor juga. Saya juga nggak mau ngasih, tadinya saya pikir lebih banyak yang orang Indonesianya, sehingga saya mau kasih judul tadi min ayyinna si anta, tapi takut ditanya sama Pak Muid problemnya apa. Ya. Ujiannya. Problemnya apa. Tapi karena Dr. Kiai Haji Muspik Amrullah sudah menyampaikan tentang doa, ya saya juga akan ada hubungannya dengan doa, kita akan sampaikan tentang Kiai Haji Muhammad Anwar, chairman, ini ketua DKM sebenarnya ya, karena di sini aja jadi chairman. Makanya saya juga bingung. Karena di sini kan beliau pengiriman uang, jadi chairman. Insyaallah. Chairman ya. Oh, chairman beneran. Kita di mobil nggak berhenti. Lagi umroh. Oh, lagi umroh. Pak, ini imam kita ya. Ya. Ustaz Hasan. Dan ini semua para guru saya sesungguhnya, dan termasuk orang yang belajar telat tapi karena disemangati. Semangat. Ya, saya lulus S1, anak saya 3, dan lulus S3 ini insya Allah cucu saya 3. Alhamdulillah. Jadi malah elak qabainahuma, hanya cocok logi. Karena beliau sudah menyampaikan tadi masalah makanan halal, kita di sini emang ya biasanya kan di Jakarta mungkin kita main makan-makan aja nggak taunya punya Yeah. orang gitu. Di sini emang benar-benar luar biasa. Itu juga ya, ini
Maka tertarik tadi masalah makanan halal kan juga masalah ada hubungannya dengan ibadah, ya, dengan syukur, ya. Maka karena kita musafir dan doanya mustajab, saya mau tadabbur aja surat Al-Imran yang merupakan doa di ayat-ayat terakhir, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi karena doa musafir mustajab, apalagi kadang-kadang kita diiringi hujan walaupun tidak sedang ke haram, paling tidak 2 waktu musafir dan waktu nuzul al-ghaib itu ya bisa masih ada 2 hari lagi ya kita di sini, dan doa kita insya Allah diijabah oleh Allah. Kalau tadi pakai Anwar cerita Prof Nasar waktu kesini sampai ada orang yang sembuh hanya dengan keyakinan yang sangat luar biasa, walaupun pasti perlu didalami amal-amal beliau apalagi ya, sehingga bisa mendapatkan syifa gitu kan dengan keyakinannya. Ya kita juga mudah-mudahan pulang ya, diantaranya disertasi saya mungkin selesai. Semangat. Ini juga ya kan. Semangat. Luar biasa. Semangat. Andi Rahman ya memberikan kepada saya luar biasa ya di sini perjalanan. Ya bukan hanya dapat bekal YouTube yang banyak, gitu. Tapi juga ilmu-ilmu, dan saya punya semangat lagi untuk bisa selesai gitu. Amin. Umur udah naik gitu, tadinya nggak mau yang susah-susah gitu kan, karena kalau orang tua gini digentak dikit aja rambut rontok. Saya dari yang gampang aja ya, tapi wah setelah disemangati ya insya Allah. Walaupun saya juga tahu Ustadz Wijayanto, sahabat saya di juri aksi Indosiar itu, ente mau jadi dosen? Iya, cita-cita saya mau jadi dosen. Beliau bilang dosen itu gajinya 1 dos, duitnya 1 sen. Dosen itu ya. Tapi kemuliaannya kan, jangankan dosen, guru aja kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dari doa tadi, kalau kita mau ambil yang pertama, saya cuma buka satu tafsir Ibnu Katsir, Rabbana faghfir lana dzunubana. Mudah-mudahan dosa kita seiring dengan perjalanan, ya karena kita pakai transit jadi 9 jam, dan kemudian karena kita pakai ngantri di imigrasi jadi 11 jam, ya sepanjang itu pula berguguran dosa-dosanya. Amin. Karena nggak penting orang itu bersalah, tapi yang penting dia diterima taubatnya. Amin. Kita juga dapatkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, orang yang sudah bunuh 99 orang plus 1. Waduh, membunuh itu kan ya Prof, jarimatun kubro. Makanya dulu ada orang ratu ekstasi namanya Jarimah, karena kamu udah didoain sama orang tuanya gitu. Jadi Jarimah, ya. Dan sehingga apa yang dilakukan adalah Jarimatun kubro. Nah, mudah-mudahan itu rontok, gugur ya, buria di jannah ya. Udah 100 orang bayangkan. Kalau di Quran, walaupun karena ini profesor tafsir semua ya, kita tahu bahwa kalau bunuh 1 orang ya, Sama dengan ini umat sebelum kita ya, maka anda maqatalan nas jami'a ya, manusia. 1 aja seperti membunuh manusia sedunia. Kalau udah 100 kayak apa? Tapi karena maghfirahnya Allah Subhanahu, kalau dalam surat Al-Furqan, orang bahkan kalau kita lihat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Bayangin udah ya, seandainya dosa itu dilakukan, membunuh, berzina, kemudian al-isyraku billah, musyrik yang disebut sebagai zulmun azim, kezaliman yang sangat besar.
Tapi di ayat berikutnya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Jadi kalau Allah sudah ngampunin, mau dosa kayak apa kita bikin, ya, dan kita nggak ada amalnya aja seperti orang yang pernah terjadi di zaman Nabi, orang belum sempat beribadah masuk Islam, pas mau perang nanya sama Rasul, ya Rasulullah saya ngapain? Ya ikut perang. Begitu ikut perang, tufiya, ustushhida, mati syahid. Yang kemudian Nabi bilang ini orang belum sempat ibadah-ibadah yang lain, tapi karena keislamannya kufranud dzunub, ya, menghapuskan dosa sehingga dia adalah min ahlil jannah. Kalau kita lihat tabaqatul mukallafin wa maratibuhum fil akhirah, kan ada tuh orang yang sebenarnya dosanya banyak, tapi karena diampuni oleh Allah, akhirnya dia adalah min ahlil jannah. Ya maka kalau dulu saya ketemu, saya nggak usah sebut namanya gitu, karena ada teman-teman artis, di sini. ada yang enggak teman-teman artis yang ya kayak Haji Komeng aja kan, sekarang udah jadi dewa, ya. Dulu kayak apa sebelumnya kan, beliau pernah nunjukin, tapi ini bukan untuk di-share ya. Waktu beliau foto sama Pak Prabowo, dia bilang itu saya lagi mabok, pakai obat. Pak SBY enggak? Beliau waktu mau naik haji ditakut-takutin sama Mpok Ati. Kata Mpok Ati, "Meng, lu ntar lu digatak lu sama malaikat lu. Di sini jahil." Mpok Ati pernah sholat lagi sujud diganjel sama ember kan, jadi nggak bisa bangun. Kadang-kadang ngasih rokok ya sama Mpok Ati udah ditaruhin tasan cabai rawit, jadi begitu nyolain langsung meledak. Terus Bang Komeng nanya, "Ma Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah." Dan alhamdulillah ya selama di sana saya bilang nggak dapet apa-apa, Pak. Enggak, semuanya nikmat. Ya kan? Cuman terakhir aja tuh pas taufu ada, saya sholat di Hijri Ismail, begitu saya bangun dari sujud, gelap. Wah ini nih kayaknya hukuman Allah. Tapi nggak taunya saya cuma masuk ke jubahnya orang negeri. Gelap sementara, tahu juga. Oh iya, karena saya dedikasi Anda ya. Belum maghrib ya. Jadi jadi ciri-ciri lulus ini. Makanya Faghfirlana dzunubana itu memang sangat luar biasa. Dan pernah beliau juga nanya, "Ustadz, kalau saya meninggal nanti bisa nggak saya dibungkus pakai kain kafan second yang bekas pakai?" "Kenapa, Bang? Emang ada yang jual?" "Iya, kalau bisa cari supaya nanti pas malaikat mau nanya dipikirnya saya udah pernah ditanya." Saya lolos. Dan itu ternyata pernah ada hadis dalam kebetulan ada orang yang wasiat kalau meninggal minta dibakar, ya kan, nanti larung aja kerang. Ternyata begitu ditanya kan bahwa orang itu karena al-khawf, karena takut sama Allah. Ya al-khawf karena rasa takutnya kemudian dia mendapatkan ampunan. Makanya kalau yang pertama di doa ini Rabbana faghfir lana dzunubana, ini adalah sesuatu yang paling penting. Apalagi kita musafirin, ya. Kemudian yang kedua, ya wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Tadi di sini dalam tafsir sebetulnya ringkasannya adalah as-solihun al-muti'un, ya. Dan saya sekarang sedang bersama dengan abror, ya. Dan doanya mintanya ma'al abror, bukan tawaffana abroron. Ini tawadu bil doa, tawadunya dalam doa. Saya baca dalam tafsir yang pertama, in lam nakun min haula, kalau belum termasuk as-solihun al-muti'un atau alladzina orang-orang yang sidqul iman, orang-orang yang imannya benar, paling enggak in lam yakun min haula. Kayak cerita saya tadi, walaupun saya doktor aja belum, walaupun saya udah dapat HC, ya, yang
hente cakola katanya. Orang bilang karena dokter humoris kausa. Saya dikasih dari bareng sama Pak Hadi Hidayat dari Yusat karena saya juri Asia di Indosiar selama 13 tahun. Insya Allah. Jadi saya dikasih itu ya walaupun enggak karena bersama dengan profesor. Ya tadi ngobrolnya aja makan roti separuh aja itu masya Allah. Rasanya sebelah itu. Bagaimana 12? Sama aja itu kalau sebelah. Langsung dipanggil sama orang yang sama. Maka ya itulah ya atuyur ya ma'a asgalihi taqa. Burung akan bermain dengan yang semisal. Karena ini ahli ilmu akademisi. Saya ikutan. Jadwal tuh anak saya tuh ngegerutu aja. Ini jadwal seminggu nih. Begini. Wah, saya akan bersama dengan ini. Burung aja kan. Jarang kita lihat ada burung dara main sama burung gereja. Burung gereja main di masjid takut mualaf. Maka kata yang tadi sebagai penutup, in lam nakun min haula, kalau kita belum termasuk dalam abron, saya belum termasuk dalam profesor, ya, itu di dalam tafsir dikatakan wahsurna izma'na ma'ahum, satuin sama mereka. Wahsurna fi zumratihi. Amin. Alhikna bihim. Yang pertama alhikna bihim. Jumpakan dengan para profesor ini. Ya, wajma'na ma'ahum. Satukan dengannya. Ya, kemudian nanti wahsurna fi zumratihim. Kalau kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang alim. Amin. Ya, alladzina yakhshallah, orang-orang yang takut kepada Allah begini. Ya kan kita akan kecipratan. Ya. Amin. Dan ya itulah mungkin ya doa yang akan terus kita panjatkan ya, karena ya kalau profesor, ustadz hadir di satu majelis makanannya aja beda. Kalau jamaah kan ya kadang-kadang makanan di kardus gitu kan, kita kan kalau profesor atau dokter kan buahnya juga satu. Kalau kita di surga bersama para guru, insya Allah kita juga akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Amin. Ya Allah rabbal alamin. Udah mau maghrib katanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporannya ya, tausiahnya dari Ustadz Sufki Al-Bukhari, si Nusantara Akihabat. Mudah-mudahan di Semoga Indonesia juga bermanfaat. kita Masya Allah. hati-hati. Cara selanjutnya yaitu pemateri dari Kiai Haji Dr. Haji Badrul Tamad LCMA. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Saya bacakan Suaranya kencengin. Sudah ketinggalan lah. ya MA dan para kiai muslim Allah dan Kiai Haji Sufki Itu udah direkam. Udah. Emang apa ini? Semuanya anak-anak dosen semuanya, mungkin kalau materi semuanya udah terwakili ya, terwakili ekonomi seperti juga
salah satu kewajiban kita itu sebagai khalifah, ataupun yang sering kita ingat itu sebagai haknya saja, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta ini sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai memperkenalkan kekuasaannya kepada makhluk, yaitu khususnya kepada manusia. Yang pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya ini bermanfaat isi hewani dan nabati untuk taklimat jasmania. Dan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya ini sebagai sumber kebahagiaan manusia. Dr. Haji Badrut Tamam LCMA, mudah-mudahan apa yang disampaikan ke kita bisa kita memahami dan bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Materi alhamdulillah sudah selesai dan apa yang disampaikan ke kita memperkaya pengetahuan kita, dan harapan dan doa mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan dengan penandatanganan MOA Pertapasca Sarjana Universitas PTIK Jakarta, MOA Fakultas Usuluddin, MOA Fakultas Syariah. Kami persilakan dengan segala hormat. Penting dapat ya, penting. Disuruh menunjukkan pesantren ini kan. Oh, iya. Pesantren begini. Salamannya dulu Pak. Salaman. Ayo. Selanjutnya yaitu penyerahan Cindramata kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Huda MSI didampingi oleh Asok Profesor Dr. Haji Siskandar MA. Kami persilahkan Prof. Prof. Darwis sama Prof. Mana itu? Siskandar Cindramata. Warnanya emas Pak. Wah, ada warna luar biasa. Ada emasnya. Satu, dua, tiga. Ya, saya salam lagi Pak. Satu. Sebelah situ Pak, Bapak. Dan biar anak dari Pak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini hadiah. Ya, PTIK juga memberikan hadiah ya. Ya Allah. Alhamdulillah kita sudah laksanakan dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan itu terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah beralamin. Allah Maha Kaya. Amin ya. Kami mohon kepada Kiai Asok Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA untuk mendoakan semua kegiatan kita dan cita-cita yang disampaikan tadi oleh Bapak Mr. Muhammad Anwar. Kami persilakan Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Allahumma yassir fi bina'i hadzal masjid. Amin. Allahumma amin bil khair. Allahumma la sahala illa ma ja'altahu Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salamata fi safarina hadha. Wa nas'aluka al-barakata ya Allah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Wa barik lana fi usratina, wa barik lana fi dhurriyyatina, wa barik lana fi masjidina hadha. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa
anna. Allahumma kan jam'ana dan jam'ana. Amin, amin, amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah selesai sudah acara kita di Masjid Nusantara Akihabara. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Demikian ya kegiatan kita di Masjid Nusantara Akihabara Jepang. Masya Allah selesai hari ini. Masya Allah selesai sudah acara kita di Masjid Nusantara Akihabara Jepang Tokyo. Masya Allah. Masya Allah kita sudah selesai ya sholat di Masjid Nusantara Akihabara Tokyo. Hari ini pukul 2.24 ya. Tokyo Chiyodaka Kanda Sudacho. Ini di lantai 5 biasanya untuk sholat bersama. Kalau di lantai 4 khusus untuk akhwat ya. Dan ini memang di perkantoran dia. Jadi ada berapa lantai? Ada lantai 4, lantai 5 ya. Masya Allah selesai sudah kegiatan hari ini. Arigato. Alhamdulillah. Kita setelah di sebelah ini Masjid Nusantara Akihabara, tapi di sebelah sini ada Japan Souvenir Shop. Nih tempatnya. Jadi kita juga bisa sambil belanja-belanja. Masya Allah hari ini aku mau lihat dulu ya teman-teman lagi mau belanja apa aja. Yuk kita lihat. Insya Allah tuh ada hiasan-hiasan bisa dibawa pulang, tas-tas, topi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, aku mau belanja dulu ya.